Mari bersama-sama kita katakan, kami memanggil generasi menjawab panggilan ilahi, memberi diri untuk mengabdi, tanggalkan beban yang halangi. Come on. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan mari bersama-sama katakan, we will shine arise like a star. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death till dawn. Shout with your glory, our Lord is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Katakan, kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan jadilah terang. Semua, we will shine arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. We will shine, oh, we will shine, arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Come on, let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Karena dialah Allah yang mulia dan berkuasa. Mari hai segenap umatnya, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Come on. Bersorak-soraklah, bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya. Mengangkat tangan, tinggikan namanya. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya. Mengangkat tangan,
teruskan. Jiwaku kan aman di dalam-Mu, oh Tuhan, sebab Kaulah benteng perlindungan. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala Raja. Dialah Tuhan, Yesus Tuhan Raja segala Raja. Yesus Tuhan Raja segala Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kita sedang menyembah Allah yang penuh kuasa. Dia Allah yang mau dan selalu sanggup menolong setiap kita. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkah-Mu, tak goyah iman-Ku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setia-Mu terangi langkahku. Biarlah tiap napasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Kita angkat kedua tangan kita, mari semuanya katakan, semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Bahkan di dalam topan Kau hadir, dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkah-Mu, dan tak goyah iman-Mu. Selamanya, selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyah.
tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, luar biasa kami selalu berdoa Bapak Ibu Saudara ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam tangan Tuhan yang kuat, di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta. Kita tidak terbatas oleh tempat dan waktu saat ini. Dimanapun kau berada saat ini, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Karena Dia Tuhan gunung batu kita, Dia menara perlindungan kita. Bersorak-sorai bagi Tuhan, mari pujikan Dia Allah gunung batu kami. Sebab Engkau gunung batu kami Tuhan, menara kekuatan kami, kubu pertahanan kami. Amin. Cahaya terang yang tuntun langkahku saat gelap menghadang, ku pegang erat tanganmu. Ku yakin kau tak akan tinggalkanku. Ku tabur air mataku, berharap janji firman-Mu. Ku kan menuai semua janji-Mu. Selamanya ku hidup bagi-Mu, selamanya memegang janji-Mu, sebab firman-Mu kuatkan hatiku. Kota benteng tempatku berlindung, mesti waktu menguji hatiku, kekelaman di depan langkahku. Kau menara urangi jalanku, takkan ku goyah. Oh, gunung batuku. Kau kebenaran, tempatku taruh hatiku. Cahaya terang yang tuntun langkahku saat gelap
Ku berharap janji firman-Mu, ku kan menuai semua janji-Mu. Selamanya ku hidup bagi-Mu, selamanya memegang janji-Mu, sebab firman-Mu kuatkan hatiku. Kota benteng tempatku berlindung, meski waktu menguji hatiku kekelaman. Di depan langkahku Kau menara, terangi jalanku, takkan ku goyah. Gunung batuku, takkan ku goyah. Gunung batuku. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau gunung batu kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau berada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, berada di tengah-tengah tempat kami saat ini menyembah Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang mencengkeram erat kehidupan kami. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah batu perlindungan kami, Engkaulah kubu pertahanan kami. Tempat di mana kami berlari dan berlindung Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan seminggu penuh ini Tuhan. Bahkan lebih lama lagi Engkau terus bersama-sama dengan kami. Engkau luar biasa Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini Engkau memimpin setiap kami di dalam ibadah kami pada minggu ini. Berkati Tuhan, berkati dan pimpin setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Zefanya 3 ayat 17 katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi engkau kemenangan. Dia bersuka cita karena engkau bersuka cita. Dia membaharui engkau dengan kasih setianya. Dia bersuka karena engkau bersuka. Mari kita pujikan lagu ini. Tuhan Allah bersuka karena engkau. Bersorak-soraknya umat Tuhan, Dialah Allah Immanuel. Kasih setianya selalu baru, penuhi setiap hati yang rindu.
disembuhkan, ku dilepaskan oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini. Ku dibebaskan. Karena kuasa di atas kayu salib itu Tuhan yang membebaskan kami. Oh, oh, oh. Mari jemaat Tuhan, pujikan. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Once more. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu bertata di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus nama-Mu, Kau Raja di hidupku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Oh, 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 Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu bertata di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus nama-Mu, Kau Raja di hidupku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu, tinggi-tinggi nama-Mu bertata di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus nama-Mu, Kau Raja di hidupku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Kemenanganku, 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 kemenanganku dalam nama-Mu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, kami Gereja Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat GKKD Jakarta. Kami juga mengucapkan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online kita di GKKD Jakarta pada hari ini. Minggu depan kita masih beribadah online melalui YouTube dan akun Facebook GKKD Jakarta. Doakan juga untuk GKKD Center, kita sudah mulai renovasi di Pakuwon Tower lantai 2.
Bapak Ibu Saudara tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer bank, OVO, dan GoPay. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kami mau memberikan persembahan. Kami memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan biarlah apapun yang sudah kami berikan ini boleh dipakai oleh gereja Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkat setiap tangan-tangan yang memberikan dengan berkat yang berlimpah, berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi dan kami siap memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 7 tahun ketika kelaparan. Meskipun melalui jalan berliku-liku Tuhan pakai Yusuf. Dan kita tahu rencana indahnya buat pribadi yang dipakai Tuhan. Dia dapat berkat juga yang luar biasa. Saya percaya ketika kita ada dalam programnya Tuhan. Bukan hanya orang lain diberkati saudaraku. Kita pun alami berkat yang luar biasa. Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Tanpa Yusuf tidak ada akan sesuatu terjadi, demikian kata Firaun. Dia orang yang sangat dipercaya Firaun. Firaun merasa tidak punya hikmat, Yusuflah hikmatnya. Jadi biarkan Yusuf saja yang mengatakan A, B, C yang memerintah Mesir. Sebetulnya hikmat Yusuf yang memerintah Mesir. Firaun pegang kuasa tapi dia menyerahkan penuh kepada Yusuf. Yusuf jadi orang kedua. Dan selanjutnya saudara yang luar biasa, Firaun diberkati sangat luar biasa dengan Yusuf. Ya, ketika orang ada dalam krisis, dan ketika orang ikut programnya Tuhan dalam krisis. Ketika Yusuf taat saudaraku. Semua diberkati dengan sangat luar biasa. Yusuf diberkati, Israel diberkati, Mesir diberkati, bangsa-bangsa diberkati. Dan Firaun sendiri saudaraku, kata firman Tuhan. Seluruh tanah di Mesir menjadi milik Firaun. Karena mereka membeli gandum dengan tanahnya. Seluruh ternak di Mesir menjadi milik Firaun. Bahkan semua manusia akhirnya menjadi budak Firaun. Rakyatnya menjadi budak karena mereka menjual dirinya untuk makanan. Dan Firaun jadi kaya luar biasa. Sangat powerful, sangat kuat kerajaannya. Karena semuanya adalah milik dia. Dan ini hanya bisa terjadi manakala ada seorang hamba Tuhan yang ikut programnya Tuhan. Di kala krisis. Nah, saudara, jangan takut dengan krisis. Krisis yang ada, kalau kita lihat dari sisi sebelah, menyakitkan, menakutkan, mengerikan. Macam-macam kita bisa list. Kalau kita lihat dari sisinya Tuhan, dia punya great plan yang luar biasa. Dia punya rencana ajaib untuk kita hamba-hambanya, untuk bangsa kita, untuk bangsa-bangsa. Dan kalau kita masuk dalam programnya Tuhan, dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Sesuatu yang ajaib terjadi hidup kita. Pada hidup kita, kita akan mengalami keberkatan yang sangat luar biasa. Jadi krisis kalau dilihat dari sisi sebelah menakutkan, mengerikan, membuat kita tidak bisa apa-apa, membuat kita KO dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari sisi Tuhan, krisis cara Tuhan untuk mengangkat hambanya tinggi-tinggi. Krisis cara Tuhan untuk memberkati hambanya tinggi-tinggi. Krisis cara Tuhan untuk menolong bangsa-bangsa, bangsa umat pilihannya. Amin saudara. Puji Tuhan. Nah, kita lanjutkan lagi. Krisis selanjutnya yang saya ingin bahas adalah pembuangan ke Babel 70 tahun. Orang Israel Tuhan nantikan. Ya, ratus tahun, beberapa generasi mereka tetap menyembah berhala. Sehingga satu saat Tuhan menetapkan mereka harus dibuang ke Babel. Mereka harus dihancurkan oleh Babel. Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Mereka diambil, dibuang ke pembuangan. Dan ada firman Tuhan, Yeremia menyatakan bahwa 70 tahun mereka akan dipulihkan dan akan kembali ke Israel. Nah, kalau kita coba telusuri krisis ini, ada beberapa respon saudaraku. Yang pertama responnya adalah orang-orang yang menolak perintah Tuhan. Ya sebetulnya Tuhan punya agenda, ini agendanya Tuhan. Tuhan ingin mengubah orang Israel yang keras kepala, yang menyembah berhala melalui pembuangan ke Babel. Tuhan ingin di Babel mereka diubahkan. Tuhan sediakan Babel untuk menempa mereka. Ya, Nebukadnezar Raja Babel itu dipakai Tuhan untuk menghancurkan Israel, untuk memulihkan kedegilan hati Israel dan penyembahan berhala, lalu membawa mereka ke Babel, saudara. Tapi ada orang-orang yang menolak. Mereka pilih tinggal di Yerusalem. Bahkan ada nabi-nabi palsu mengatakan untuk tinggal di Yerusalem.
Mereka sudah nyaman di Yerusalem. Mereka tidak mau jadi orang buangan. Mereka tidak mau ikut programnya Tuhan. Mereka menolak. Apa yang terjadi bagi mereka? Yeremia 29 ayat 17-19 bilang, mereka akan dikejar oleh pedang, oleh kelaparan, dan oleh sampar, saudaraku. Mereka akan menjadi kutuk dan kengerian bagi bangsa-bangsa di sekelilingnya. Juga mereka akhirnya akan diserahkan ke bangsa-bangsa, saudara. Ya mereka bertahan tapi mereka diserahkan ke bangsa-bangsa. Diserang lagi oleh Babel. Sehingga mereka berserak-serak ke bangsa-bangsa. Lalu hal yang selanjutnya. Ada beberapa orang yang bilang begini. Daripada dijajah oleh Babel. Lebih baik kita pergi ke Mesir. Kawan kita. Kita menghambakan diri sama orang Mesir. Kalau kita datang menghambakan diri, mereka akan lebih menghargai daripada kita dikalahin, dihancurin, dipaksa jadi budak. Tapi kalau kita pergi, kita dekat dengan orang Mesir. Orang Mesir baik-baik. Nenek moyang kita dekat. Kita pergi saja minta perlindungan. Mereka negara yang besar, sanggup dengan Babel. Nah ini juga orang yang berontak menolak rencana Tuhan, plannya Tuhan di kala krisis. Dia nolak, bikin plan sendiri. Ingin lebih aman, ingin lebih enak. Tapi nolak Tuhan, tentang Tuhan, saudaraku. Lalu mereka lari ke Mesir. Apa yang terjadi, saudara? Mesir pun dihancurkan Babel, saudaraku. Nebukadnezar sampai ke Mesir, memporak-porandakan Mesir, menghancurkan. Orang Israel banyak yang dibunuh dengan pedang. Banyak juga yang lari, terserak-serak juga, saudara. Itu yang terjadi, saudaraku. Ya. Sama saja. Mereka menolak agenda Tuhan. Mereka lari dari agendanya Tuhan. Mereka berhadapan dengan hukuman Tuhan. Yang lebih menyakitkan lagi. Kalau mereka ikut ke Babel, selesai. Mereka sekali diporak-porandakan. Tapi ketika mereka lari ke Mesir, berkali-kali mereka diporak-porandakan. Dan akhirnya mereka pergi tanpa perlindungan Tuhan. Ke bangsa-bangsa lain, terserak-serak, diperbudak, dan lain-lain. Nah, tapi ada orang-orang yang taat sama Tuhan. Mereka mau ikut ke Babel. Mereka pergi di Babel dan mereka diberkati. Muncul janji Tuhan Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Aku memberi rancangan damai sejahtera. Saudara, di kala krisis Tuhan tetap ada. Kalau kita ada di program Tuhan, Tuhan tetap ada. Kalau kita ada di rencana Tuhan, Tuhan tetap ada sama saudara dan saya. Orang-orang Israel yang ikut ke Babel, saudaraku, ada yang nyerah sebelumnya. Ada yang bertahan tapi dihancurkan lalu dibawa juga. Mereka tunduk, mereka tidak mau lari. Lalu mereka di sana kata Tuhan, kamu beranak istri di Babel. Nah, Tuhan bilang, Yeremia, aku bukan merancangkan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Amin, saudara. Satu, di tengah-tengah krisis Tuhan janji damai sejahtera. Luar biasa, saudara. Perbudakan, penganiayaan tidak bisa mengalahkan maksud Tuhan. Mereka diperlakukan dengan baik dengan orang Babel. Ya, Tuhan bilang mereka bisa beranak cucu. Ya, mereka diberikan rancangan damai sejahtera. Hal yang kedua, Tuhan janjikan juga masa depan penuh harapan. Saudara, Tuhan hidup. Tuhan tidak diam saja. Tuhan care sama kita di tengah-tengah situasi yang kita alami. Saya percaya di tengah-tengah krisis pandemi ini, mungkin ada yang mengalami kesulitan dengan bisnisnya. Ada yang keluarganya kena sakit penyakit. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia masih menjanjikan masa depan yang penuh harapan, saudaraku. Di tengah-tengah krisis, ini bukan di tengah-tengah keadaan enak, saudara. Tengah-tengah krisis, mereka tertekan, mereka terjajah, mereka diperbudak. Tapi Tuhan janji, masa depanmu indah dan penuh harapan. Haleluya, saudara. Janji yang sama ada di pandemi ini. Engkau tidak akan kehilangan damai sejahtera dalam program Tuhan. Engkau punya masa depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. Pegang, saudara. Nah, yang ketiga, Tuhan bilang dia dengar doa kita. Ini luar biasa, saudaraku. Tuhan gak jauh, Tuhan dekat. Tuhan tidak menyembunyikan diri. Cari Tuhan, kamu akan menemukan Tuhan. Tuhan jawab doa saudara. Saya percaya kalau engkau bangkrut, bisnis saudara, karena pandemi,
Tuhan mampu pulihkan 100 kali lipat apa yang hilang. Saudara berdoa datang pada Tuhan. Hikmat Tuhan datang atas saudara. Berkat Tuhan datang atas saudara. Saudara akan memiliki bisnis baru. Dan semuanya akan pulih bahkan berlipat-lipat dari yang hilang. Nah lalu saudaraku, dikatakan usahakan kesejahteraan kota juga ayat 7 saudaraku. Yeremia 29 ayat 7 disuruh usahakan kesejahteraan kota, kesejahteraanmu. Kalau Tuhan suruh, Tuhan beri mandat juga. Kalau dia suruh, dia beri kuasa. Dia enggak iseng-iseng. Tuhan kita adil dan baik. Amin saudara. Kalau bos yang jahat, dia tahu kita enggak mampu. Dikasih target besar. Ya orang-orang marketing sering begini, bosnya jahat. Tahu nih, gimana depak ini orang nih supaya keluar. Gue kasih target yang gak mungkin dia capai. Enggak, gue kasih fasilitas biar kapok lo. Biar minta keluar sendiri. Itu bos yang jahat, saudaraku. Saudara pikir Tuhan jahat? Tidak, saudara. Saudara pikir dia tidak jujur? Tidak, dia sangat jujur. Dia sangat baik. Kalau dia kasih perintah usahakan kesejahteraan kota, tidak mungkin saudara tidak diberkati. Diberi hikmat, diberi power, kuasa untuk melakukan itu. Kalau bos dunia emang begitu saudaraku. Kebanyakan pegawai ini ngurangin orang marketing gajinya gede-gede. Ah gampang. Apa itu yang gajinya gede? Panggil, target lu dinaikin ya. Begitu dia gak capai. Karena gak mungkin, dia udah tahu gak mungkin. Apalagi fasilitasnya dikurangin. Tinggal bilang sorry ya. Lu dikeluarin. Gaji lu diturunin. Perusahaan untung lagi. Itu bos yang jahat. Tapi bos kita kalau dia suruh usahakan kesejahteraan kota, dia sediakan. Amin saudara. Dia jujur, dia adil, dia baik, dia tidak berdusta. Dia tidak nipu, nggak cheating sama saudara. Janjinya nih nggak ada yang cheating saudaraku. Dia janji masa depan penuh harapan, nggak cheating, nggak bohong. Benar saudara. Setulus hati Tuhan, dia ingin berkati saudara dan saya. Masa depan penuh harapan. Di tengah krisis saudara. Bukan di tengah berkelimpahan. Di tengah krisis. Apa buktinya? Orang Israel dijaya. Saudara lihat selanjutnya saudaraku. Daniel adalah orang buangan di masa Nebukadnezar yang menyerang dan menghancurkan Yerusalem. Apa yang terjadi dengan Daniel? Saudara tahu ceritanya. Dia diangkat jadi orang ternama menteri yang sangat dihormati orang Nebukadnezar. Boleh dikata seperti Yusuf, dia orang kedua. Karena dia menerjemahkan mimpi Nebukadnezar yang tidak bisa ditafsirkan oleh satu ahli pun. Tukang sihir Babel, enggak ada yang bisa. Hanya Daniel. Saudara. Karena itu diberi kuasa sangat tinggi. Kira-kira orang Israel sejahtera enggak? Sejahtera saudara. Ada 3 orang temannya lagi. Yang mereka berempat. Mereka jadi para pemimpin di Babel, saudaraku. Padahal Israel budak, saudaraku. Tapi mereka pegang kunci pemerintahan, saudaraku. Mereka pegang jabatan tinggi, saudara. Tuhan gak main-main, Tuhan gak bohong kan. Usahakan kesejahteraan kota, ya. Daniel mengusahakan kesejahteraan kota. Orang Israel dipakai Tuhan luar biasa. Mengusahakan kesejahteraan Babel. Dan saudara tahu, Daniel ini jadi menteri sampai berapa raja? 4 raja. Di Indonesia hanya 1-2 menteri yang jadi menteri 2 presiden ya. Bahkan ada yang menteri 1/4 presiden gitu ya. Udah diganti, dicopot karena nggak perform. Tapi ada 1 menteri. Ada 1 wakil raja. Yang 4 periode ganti raja. Tetap menjadi raja. Tuhan gak bohong saudara. Amin saudara. Dia janji usahakan kesejahteraan kota. Dia kasih power. Dia kasih hikmat. Daniel contohnya. Di tengah-tengah orang yang menyembah berhala. Bahkan difitnah. Masukin perapian teman-temannya. Dapur api. Tidak mati. Sebaliknya musuhnya yang dimasukkan ke dapur api. Daniel masukin gua singa karena difitnah. Juga tidak mati. Akhirnya musuhnya ditaruh langsung mati. Semua dimakan oleh singa.
Saudara, bukan berarti Daniel ini nggak ada tantangan, nggak ada fitnahan, nggak ada usaha menjatuhkan dia. Banyak, saudaraku. Tapi dia tetap berdiri, saudaraku. Kemudian kita lihat dua raja itu, Nebukadnezar dan Belshazzar, itu Raja Babel. Belshazzar anaknya daripada Nebukadnezar. Daniel jadi pemimpin. Saudara bisa pelajari, Daniel jadi menteri di dua raja ini. Setelah itu Babel dikalahkan oleh Media Persia. Yang jadi raja kita tahu, Darius dan Kores. Dan Daniel pun diangkat jadi menteri orang penting pada masa Darius dan Kores. Dan Kores kita tahu, saudaraku, orang yang memerintahkan orang Israel boleh kembali. Dan dibekali dengan emas dari bait Allah. Dibekali dengan bermacam-macam perlengkapan untuk memperbaiki bait Allah. Dan ditulis surat, dekret, itu Kores. Dan Daniel sampai 4 periode. Jadi saudaraku, Tuhan tidak tidur. Amin, saudara. Di tengah krisis Tuhan tidak tidur. Di tengah krisis dia ada. Di Babel memang Israel karena kesalahannya dihukum. Tapi dia tetap ada dan mengarahkan. Hukumannya manis, tetap diberi pengharapan. Tapi orang sering pilih jalannya sendiri. Lari ke Mesir, minta perlindungan Mesir. Tetap di Yerusalem ngotot, gak mau keluar dari comfort zone. Dihancurkan habis semua. Tapi mereka yang ikut programnya Tuhan. Masuk dalam panggilan Tuhan. Mereka alami damai sejahtera. Masa depan penuh harapan. Bahkan mereka pengubah-pengubah kota. Saudara, memberkati kota. Nah, kita mau lihat lagi. Gimana di masa krisis waktu Israel dijajah Roma. Zaman perjanjian baru. Zaman kisah para rasul. Ya, setelah Yesus naik ke surga, sesudah Yesus bangkit, sebelum dia naik ke surga terjadi pembicaraan ini, kisah 1 ayat 6. Nah, ini kita akan lihat lebih dalam lagi. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, memang masa itu sangat tidak enak bagi orang Israel. Mereka dijajah oleh Roma, nggak enak satu bangsa dijajah. Apa-apa dilarang, apa-apa diambil, upeti dan lain-lain. Ya, mereka kerja keras, hasilnya sedikit, banyak dibawa ke penjajah. Memang tidak enak. Dan saudara, kisah 1 ayat 6, ada satu pertanyaan. Ini 120 murid-murid berkumpul setelah Yesus naik. Ya, setelah Yesus bangkit, dia berkumpul dengan 120 orang murid. Sebelum Yesus naik terjadi diskusi ini. Ya, menjelang kenaikan Yesus, diskusi yang sangat luar biasa. Para pemimpin Israel, rasul-rasul, Petrus, Yohanes dan lain-lain bertanya satu pertanyaan. Bukan hanya pertanyaan, permohonan. Tuhan, kapan kami merdeka, bebas dari penjajahan Roma? Lalu kira-kira Tuhan Yesus jawab apa? Ayat 7-nya. Jawabnya ini sadis juga, sudah keras juga ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Wah, telak banget ini jawabannya. Engkau tidak perlu tahu. Kenapa demikian, saudara? Ya, kita cenderungnya maunya lebih segera, lebih enak saja. Kita cenderung ingin situasinya segera pulih. Itu yang kita mau. Ekonomi pulih, bisa senang-senang lagi. Nggak ada pembatasan sosial. Bisa kongko-kongko lagi. Uang banyak lagi. Kerja, bisnis lancar dan sebagainya. Tapi ada satu hal jawaban Tuhan untuk orang Israel. Kamu nggak perlu tahu kapan Israel dibebaskan. Saya ingin tanya sama saudara, kira-kira Israel merdeka kapan? Tahu nggak? Ada yang jawab kira-kira kapan?
100 tahun, 50 tahun, 200 tahun? Mungkin ada yang tahu ya. Saya kasih tahu saja sama saudara ya. Memang satu satuan pulihkan tahun 1948, 2000 tahun kemudian. Jadi nenek moyang mereka juga udah pada mati semua yang nanya nih. Ya. Tapi saya ingin sampaikan saudara. Tuhan ingin fokus kita kepada hal yang penting. Kita bahkan gak perlu nanyain yang gak penting. Memang bagi daging kita penting, bebas dari tekanan. Tapi Tuhan ingin umatnya, ini 120 orang-orang hebat ini saudaraku. Bukan jemaat biasa, bukan jemaat yang keluar masuk, bukan jemaat yang hanya titip absen ke gereja, sekali-sekali datang. Ya bukan saudaraku. Tapi jemaat yang benar-benar tekun mengikut Tuhan. Mereka juga ingin cepat merdeka. Mereka ingin cepat bebas dari masalah. Tapi masalah fisik, masalah jasmani yang menekan mereka. Tapi Tuhan bilang ada masalah besar. Masalah spiritual, masalah rohani. Nah ini kalau bicara normal, ya kita bicara new normal. Orang Kristen berpikir begini. Normal lah manusia kalau pengen lebih enak. Tapi bagi Tuhan ini gak normal. Yang normal, kamu gak perlu tanya hal yang gak perlu. Kamu perlu memikirkan hal yang paling perlu bagi kamu. Itu yang normal. Tapi kita suka dibalik-balik ya. Orang ketakutan normal. Ya, tapi orang beriman ini abnormal nih. Gila kali ya. Lagi COVID gini, berani aja kemana-mana, gila kali ya. Itu gak normal, padahal itu yang normal. Gak takut karena perlindungan Tuhan, bukan sembarang. Saudara. Gila kali ya. Lagi krisis kok tenang-tenang aja, gak ketakutan, nangis-nangis, cari uang ke sana kemari. Itu yang gak normal. Yang normal adalah kita tidak takut. Kita percaya janji Tuhan. Nah, jadi saya bilang, rasul-rasul lagi gak normal dikit. Ya, dia harus masuk new normal, spiritual new normal yang saya khotbahin kemarin. Dia harus masuk spiritual new normal, fokus ke Tuhan, janji Tuhan. Karena Yesus negur mereka, lo nggak perlu tahu kapan masanya, itu bukan urusan lo. Jadi urusannya apa? Yang Tuhan mau urusannya Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah ada dua urusan penting. Satu, terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Roh Kudus akan turun, kamu terima kuasa. Yang kedua, kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara. Itu hal yang penting bagi Tuhan. Bagi saudara dan saya. Nggak perlu tahu kapan bebas, kapan selesai. Yang perlu tahu, kamu siap terima kuasa, dan memberitakan kuasa itu, menyaksikan Yesus mulai dari kotamu, Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Baik, saudara yang kekasih, saya ingin sampaikan sama saudara. Hal yang penting bagi surga, bagi Yesus saat ini adalah bangsa-bangsa mengenal Yesus. Injil diberitakan. Hal yang penting adalah gereja Tuhan memberitakan Injilnya dengan kuasanya, saudara. Dan kita gereja Tuhan percaya. Ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus, kita sudah menerima kuasa. Dan seharusnya kita pergi Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara. Seharusnya itu kita lakukan. Nah, saya ingin tanya sama saudara. Kira-kira gereja Yerusalem taat gak melakukan hal ini? Ini pertanyaan saudara. Apa jawab saudara? Buru-buru lihat di Kisah Rasul. Ya. Kalau saudara lihat, ternyata gereja di Yerusalem tidak mengutus seorang pun kemana-mana. Mereka taat Yerusalem. Tapi mereka tidak ke Judea, Samaria, dan ke ujung bumi.
Ada 1-2 yang pergi. Tapi itu by accident. Bukan by design. Bukan karena gereja mengutus. Filipus pergi ke Samaria. Ya, karena beban pribadi Filipus. Nah, kalau kita lihat lagi. Kisah Rasul menyatakan gereja pertama yang mengutus misionaris adalah gereja di Tesalonika. Mereka mengutus Rasul Paulus dan Barnabas untuk pergi, saudaraku. Ya, Rasul Paulus dan Barnabas didoakan doa puasa, gereja doa puasa, Roh Kudus bicara, khususkan Paulus dan Barnabas. Lalu mereka berdua pergi untuk memberitakan. Ini gereja pertama yang mengutus. Yang melakukan dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Tapi Injil sampai ke Tesalonika by accident, tidak sengaja. Bukan kesengajaan, bukan utusan. Karena saya kira berhubungan dengan pertanyaan kisah 1 ayat 6. Kerap kali fokus mereka kapan bebas dari masalah. Fokus mereka di masalah. Fokus mereka di beban. Kapan bebas dari beban ini? Fokus mereka tidak di panggilan Tuhan. Saya ingin bilang, saudara, apapun situasinya Tuhan ada. Tuhan punya agenda. Tuhan punya rencana. Tuhan panggil kita untuk melakukan agenda Dia. Ada agenda yang sangat penting, saudara. Kita sudah selamat, surga sudah disediakan, itu indah, luar biasa. Kita tidak takut pada hal apapun juga. Tapi Tuhan rindu seisi dunia ini diselamatkan. Dan Tuhan ingin kita masuk ke dalam program Dia. Saya ingin kita gereja Tuhan. Ingat sungguh-sungguh. Kita dipanggil untuk melaksanakan misi Tuhan. Kita tidak sibuk ditekan oleh intimidasi, ketakutan, oleh masalah. Tadi saya katakan kita ada di tengah krisis. Tapi ingat baik-baik. Dia punya program, Dia punya agenda. Kita pelaku agendanya. Di tengah krisis. Tidak terjadi sebagai accident bagi Allah. Tuhan in control, Tuhan menguasai. Tuhan menguasai kalau Dia mengatakan tidak ada perang dunia, tidak ada perang dunia, saudara. Ya, 2 kali dunia mengalami perang dunia. Dan 2 kali negara-negara arogan yang merasa hebat dan bisa menguasai dunia dihancurkan. 2 kali. PD1, PD2. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan perang dunia ketiga ini. Tapi saya ingin bilang itu tidak di luar kontrol Tuhan. Dia ambil kontrol, Dia pegang kontrol. Kalau Dia katakan tidak terjadi, tidak. Kalau terjadi Dia bisa membatasi meskipun banyak nuklir, saudaraku. Dan kembali saya ingin sampaikan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah urusan gereja Tuhan. Beritakan Injil dengan kuasanya. Beritakan Injil. Banyak orang menantikan kita. Banyak orang menangis, frustasi, stres, kecewa. Entah itu sakit penyakit. Entah itu kehancuran bisnis. Entah problem rumah tangga. Banyak masalah di luar yang sangat membutuhkan Tuhan. Sebelum ada krisis banyak masalah. Apalagi ada krisis tambah banyak masalah. Masalahnya makin berat, saudara. Dan hal yang terakhir ingin saya sampaikan kepada saudara. Tentang visi GKD Center. Ini panggilan kita. Ya, panggilan kita, gereja Tuhan. Sebetulnya sudah tercakup dalam GKD Center. Kalau saya bicara tentang mobilisasi misi. Kita ingin memobilisasi agar Injil diberitakan oleh banyak gereja, tidak hanya kita sendiri. Karena kita sadar kita butuh power, kekuatan, kebersamaan, kesehatian. Banyak gereja ambil bagian di masa-masa terakhir ini melakukan pekerjaan terakhir, saudaraku. Menyelesaikan pekerjaan terakhir Injil sampai ke ujung bumi, saudaraku. Kita sudah melakukan sampai di Kamboja 40 gereja, Vietnam pasang misionaris, Bangladesh dan lain-lain, Timor Leste, Myanmar, saudaraku. Ada banyak bangsa masih menantikan kita, saudaraku. Ini urusan kita. Karena itu saya tetap ajak ibu bapak saudara yang kekasih. Kita tidak dibingungkan dengan krisis yang terjadi. Kita tidak terintimidasi dengan krisis yang terjadi. Kita tidak ketakutan terpaku. Tapi kita sedang
terbakar hati kita oleh visi GKD Center. Mobilisasi misi harus terjadi. Dan kita sedang siapkan gedungnya, saudaraku. Untuk mobilisasi misi terjadi, saudaraku. Ya, kita sedang memobilisasi banyak gereja, kita sendiri tengah-tengah kita untuk melakukan misi bangsa-bangsa, saudaraku. Ya, kita rindu ke Eropa yang sedang dihijaukan supaya lawatan Tuhan terjadi, orang pulih kembali. Kita tahu justru COVID ini menyadarkan bangsa-bangsa bahwa Tuhan berkuasa, bahwa mereka butuh Tuhan. Teknologi tinggi nothing. Ya, keahlian dalam bidang ekonomi nothing, kekayaan nothing, saudaraku. Penguasaan teknologi perang juga nothing, tidak berdaya terhadap virus yang kecil sekali, saudaraku. Tidak terlihat, tapi membuat sisi dunia gempar. Bahkan yang berteknologi paling tinggi, peralatan perangnya luar biasa. Bahkan bangsa yang punya uang banyak, uangnya luar biasa, tapi semua gemetar-gentar oleh virus kecil. Peringatan Tuhan bahwa semua butuh Yesus. Semua harus tersungkur di kaki Yesus. Dorongan bagi kita gerejanya untuk menyelesaikan panggilan Tuhan, misi Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita juga ingin melakukan pelayanan keluarga, kita tahu banyak keluarga hancur. Ya, diambang perceraian, pertengkaran, ya, perselingkuhan dan sebagainya, khusus di kota-kota besar. Dan Yeremia 29 ayat 7, usahakan kesejahteraan kota. Saya percaya inti kesejahteraan kota ketika air mata rumah tangga dihapuskan. Air mata anak-anak yang korban perceraian dihapuskan. Karena air mata itu naik di hadapan Tuhan. Istri-istri korban kekerasan naik di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan counseling center untuk family. Ketika kita melakukan youth atau teen on fire juga untuk melayani anak-anak muda, teenager. Yang juga banyak kecewa dengan orang tuanya. Dan juga banyak jatuh dengan kejahatan-kejahatan di dunia ini, saudara. Mereka butuh Yesus semua. Dan visi yang keempat ini kerasulan ekonomi. Kita rindu membangun ekonomi bangsa. Kita rindu mencetak rasul-rasul ekonomi, pengusaha-pengusaha baru, startup baru, konglomerat baru. Bukankah ini sangat relevan saat ini ketika ekonomi terpuruk, ketika bangsa ini merasa ekonomi hancur dan sebagainya. Sangat dibutuhkan rasul-rasul ekonomi yang kembali mengangkat ekonomi bangsa. Saudara, saya ingin sampaikan. Visi GKD Center adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Visi GKD Center memenuhi Kisah 1 ayat 8. Kita ingin jadikan sebuah bangsa murid Tuhan. Kita ingin beritakan Injil dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya rindu, saudaraku, kita semua kembali bergaya dibakar oleh visi Tuhan. Kita tidak dibakar oleh ketakutan. Kita tidak dibakar oleh keinginan memproteksi diri. Ingin punya uang sebanyak-banyaknya supaya tahan menghadapi keadaan. Kita mempersiapkan situasi untuk siap menghadapi kondisi perang. Tidak. Urusan Tuhan yang sedang menyelesaikan ini semua bagi kita. Mempersiapkan. Dia sedang beragenda. Surga sedang mengatur segalanya bagi kita. Saudara dan saya. Bukan urusan kita. Untuk lebih enak lagi. Urusan kita adalah ada visi Tuhan yang besar. Ada misi Tuhan yang harus kita selesaikan. Saudara, banyak orang takut sebelum pandemi saja kita sudah merasa mustahil. Ya, karena kita harus membeli seharga 37 miliar. Renovasinya butuh 2 miliar. Sesudah itu kita harus bangun gedung-gedung lain untuk daerah-daerah, wilayah-wilayah lagi, saudaraku. Kita butuh 50-60 miliar. Rasanya impossible. Kita coba kumpul P400. Paling 40 juta sebulan dapatnya. Kita coba hitung-hitung kekuatan kita. Bisa kita tingkatkan sampai 100 juta, saudaraku. Kita coba-coba hitung lagi. Paling 200 juta kita dapat sebulan. Kita coba-coba hitung bikin usaha. Paling tambahan 100 juta. Hasilnya 300 juta. Kita harus nyicil 570 juta selama 2 tahun, sudah.
Sesudah itu kita harus bayar 22 miliar. Rasanya tidak mungkin. Tapi saya ingin bilang kepada saudara yang kekasih. Kalau visi kita mungkin, kita nggak perlu Tuhan yang ngerjain, kita aja ngerjain. Kalau saudara dan saya bisa mencapainya, bukan visi. Tapi saya percaya visi daripada Allah yang Maha Besar, sesuatu yang tidak mungkin. Saya ingin ajak ibu bapak untuk believe unbelievable. Percaya yang mustahil. Ya, percaya yang tidak mungkin. Kalau percaya yang bisa kita kejar, itu bukan percaya. Namanya kita sanggup, kita bisa. Ya, kita bisa pergi ke Bandung sekarang, bisa naik mobil, tinggal ambil mobil jalan, selesai, bayar kredit. Kita nggak perlu beriman, jalankan saja. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak mungkin, inilah visi GKD Center. Kita akan mengerjakan yang unbelievable. Amin, saudara. Gedung sangat mungkin. Tuhan pasti sediakan. Amin. Bagi kita tidak mungkin. Tapi kita percaya tidak mungkin. Apalagi kita memenangkan bangsa-bangsa untuk kemuliaan Tuhan. Lebih tidak mungkin lagi kalau kita tidak berani percaya Tuhan sediakan 40 miliar untuk gedung kita. Amin. Sudah percaya? Agustus akhir kita harus selesaikan renovasi sekitar 1-2 miliar, saudaraku. 1-1,5 kira-kira. Kita perlu uang. Ya 1-1,5 miliar. Dana P400 yang sisa 130-an juta. Tapi mari kita angkat hati kita percaya. Bukan usaha manusia, tapi usaha Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan juga minta kita mengerahkan apa yang ada pada kita. Kita boleh bertanya sama Tuhan. Ya, lihat apa yang ada pada kita. Tabungan kita. Apa yang ada pada kita. Tanya kepada Tuhan. Ya, siapa kita di hadapan Tuhan. Ada di persembahan dan tabungan kita. Saya percaya Tuhan akan sediakan secara luar biasa. Unbelievable. Tapi saya percaya. Tuhan rindu kita juga. Ambil bagian dengan segenap hati. Kalau visi ini penting bagi kita. Kita akan all out memberikan segalanya bagi Tuhan. Amin, saudara. Kita juga mau beri segalanya bagi dia. Karena kita tahu ini penting. Ini dari Tuhan. Ini mencangkut keselamatan jutaan orang. Keselamatan jutaan orang. Ada dalam visi ini. Pemulihan ribuan keluarga. Ada dalam visi ini. Memenangkan ratusan ribu teenagers. Ada dalam visi ini. Dan juga membangkitkan ekonomi sehingga banyak orang yang miskin diangkat adalah pada visi ini. Visi ini penting, saudara. Sangat-sangat penting. Ini yang saya percaya Tuhan minta kita, gereja Tuhan, untuk kerjakan. Saya ajak angkat hati saudara-saudara. Tadi khususnya. Kita percaya. Believe the unbelievable. Gereja Tuhan harus percaya the unbelievable. Kalau believable yang dipercaya, hal yang mungkin, itu bukan iman. Iman percaya yang tidak mungkin. Kerap kali kita senangnya kalau ada hambatan kita lakukan segala sesuatu secara natural. Ada gunung penghalang di depan. Kita bilang saya bisa daki gunung. Biar setahun 2 tahun saya daki gunung ini. Untuk melampaui hambatan itu. Tapi Tuhan tidak ajarin kita untuk daki gunung, saudara. Markus 11 Tuhan ajarkan kita untuk memindahkan gunung. Daki gunung bisa 10 tahun. Pindahin gunung sekejap. Orang percaya diajar Tuhan untuk memindahkan gunung ke laut. Bukan untuk daki gunung. Tapi kita senangnya yang natural. Pelan-pelan ngumpulin. Naik kalau udah cukup baru berani ngelangkah. Tahun 100 baru kita lewati gunungnya. Dan sekarang kita sedang melakukan terobosan iman. Do the unbelievable. Believe the unbelievable. Do the impossible. Dan saya percaya setiap orang yang masuk dalam programnya Tuhan. Seperti tadi saya katakan. Yusuf masuk program Tuhan, dia diangkat tinggi-tinggi. Daniel masuk program Tuhan, dia diangkat tinggi-tinggi. Mereka semua milih masuk dalam program Tuhan. Ada orang-orang yang tidak masuk dalam program Tuhan. Tadi saya katakan
Daniel masuk, ada teman-teman Daniel yang lari ke Mesir, ada teman-teman Daniel yang bertahan di Yerusalem, tetap pakai pikiran sendiri, ingin menikmati nyamannya menurut sendiri, tidak ingin diperbudak oleh penjajah. Mereka pilih itu. Tapi mereka tidak menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di Babel. Saya ingin katakan di penjajahan pun, Daniel alami berkat Tuhan yang luar biasa. Di pandemi ini saudara, saya ingin bilang sama saudara, Tuhan bisa munculkan banyak Daniel yang jadi berkat untuk kota, bangsanya. Bahkan saudaraku, dia sendiri alami berkat yang luar biasa. Karena Daniel fokus pada agendanya Tuhan, fokus pada visi Tuhan, bukan mempersiapkan diri, menumpuk-numpuk untuk daya tahan terhadap pandemi, terhadap COVID, dan sebagainya. Bukan saudaraku. Dia sedang sibuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Mari saudara, kita sibuk kerjakan Tuhan mau. Kita sedang mengerjakan visi bersama korporat GKD Center. Tapi saya rindu kita gereja Tuhan memulainya di Yerusalem. Kita memulainya di Jakarta. Kita mulai datangi orang-orang sakit. Tanpa takut. Kita mulai datangi orang-orang susah. Menolong mereka dengan iman. Kita terbatas, tapi ketika kita beri apa yang ada, Tuhan akan berkati. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan ribuan orang. Saudara, 15.000 orang bisa dikali makan. Hanya karena percaya 5 roti 2 ikan. Yang apa yang ada dipersembahkan, itu prinsip dalam Alkitab. Apa yang ada di bawah. Dan ketika itu dibawa ke Tuhan dengan iman. 5 roti itu bisa cukup untuk 15.000 orang. 5.000 laki-laki, kira-kira 15.000-an orang semuanya sudah. Saya percaya Tuhan mau pakai saudara dan saya. Kalau engkau ciut, diam terus di rumah tidak berbuat apa-apa. Ciut, takut dengan keuangan saudara, tidak berseru kepada Tuhan. Saya ingin mencari berkat. Saya ingin keluar beyond daripada apa yang ada. Saya ingin memberkati lebih. Dan saya percaya berkat Tuhan akan memberkati. Yang 5 roti itu akan dahsyat, ribuan orang akan ditolong. Amin saudara. Mari angkat hati saudara. Saya percaya GKD Center Tuhan sediakan dananya. Dan visinya sedang kita kerjakan. Tapi ada orang-orang yang ikut program ini. Ada yang cuek masa bodoh. Tinggal di Yerusalem dalam zona nyaman, tidak mau pindah ke Babel. Ketika ada Babel, Tuhan suruh pindah semua ke Babel. Ada yang lari ke Mesir, ingin tidak dijajah. Mereka semua berontak dari program Tuhan. Mari saudara masuk dalam programnya Tuhan. Kita bersama angkat visi Tuhan. Kita bersama menangkan Jakarta untuk kemuliaan Tuhan. Menangkan Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan visi GKD Center. Kemuliaan Tuhan pasti jadi dalam hidup saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara yang mengalami beban berat, stres, putus asa, kecewa, ketakutan, keluarga saudara ada yang sakit, saya ajak berdoa sekarang. Pegang dada saudara. Juga kita doakan yang sakit. Kalau saudara punya sakit, pegang bagian yang sakit. Tapi saya ajak angkat hati saudara dan percaya. Tuhan tidak tidur di tengah pandemi. Tuhan tidak masa bodoh. Tuhan care. Dia punya rencana yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Percaya sama saya. Apapun penyakit saudara, saudara percaya. Saya berdoa hari ini juga sudah sembuh. Dan minggu depan saudara bisa saksikan. Jangan tidak saksikan. Ada doa kita, ada ibadah. Saya minta saudara bisa tulis ke call center kita. Untuk didoakan. Untuk disaksikan kalau saudara alami kesembuhan. Dan saya percaya saat ini. Saudara yang datang bersama saya berdoa. Pegang dada saudara. Pegang bagian sakit. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus aku katakan engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh. Engkau yang kecewa, Tuhan cabut kekecewaan. Engkau yang takut, Tuhan cabut ketakutan. Ganti dengan sukacita. Hari ini engkau pun sukacita, damai sejahtera mengalir melimpah-limpah. Engkau yang bisnisnya hancur, kacau. Aku berkata dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kembalikan 100 kali lipat, unlimited. Jangan takut memulai yang baru, bertindaklah dengan hikmat Tuhan. Dan masuklah dalam program dia. Jangan terintimidasi, tetap nyatakan kuasa Tuhan. Beritakan Injil.
beri persembahan saudara kepada Tuhan. Terima kasih. Bagi saudara yang belum terima Tuhan, tidak tahu masuk surga atau neraka, percayalah Tuhan cinta saudara dan ingin saudara masuk surga. Angkat tangan saudara bersama saya dan percaya. Katakan, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, hari ini saya bertobat. Ampuni saya Tuhan. Saya undang Tuhan Yesus masuk ke hati saya. Saya percaya Tuhan sudah mati bagi dosa saya di kayu salib. Saya percaya surga sudah diberi. Tuhan sudah bangkit dan naik surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang percaya sudah pasti masuk ke surga. Saudara yang butuh pelayanan, saudara bisa telepon di call center kami atau WA. Saudara sampaikan beban doa saudara di 082239400400. Saya ulangi sekali lagi, 082239400400. Gampang saudara, ingatnya. 082239400400. Kirim beban doa saudara. Kalau saudara minta dikunjungi, kirim. Saudara punya keluarga yang sakit ingin kami kunjungi dan doakan, nyatakan di WA. Kami akan datang, doakan dan sembuhkan yang sakit. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita. Saya undang semua angkat tangan pada Tuhan. Saya mau berdoa. Biar api Tuhan, kasih Tuhan yang ajaib menjamah hati saudara. Tuhan, jangan seorang pun tertinggal. Karena kami diam di Yerusalem, tidak mau ikut program Tuhan. Atau karena kami lari ke Mesir, ingin enak dengan pikiran kami sendiri. Tapi kami berdoa setiap kami ada di visinya Tuhan. Ketika Tuhan datang, ku ada di sana. Waktu gereja bangkit, ku ada di sana bersama Engkau. Kami mau Tuhan. Kami berdoa api-Mu yang membakar semua hati, berikan belas kasihan Tuhan. Gereja-Mu berangkat. Kami tidak duduk diam di rumah. Tapi kami memberitakan Injil-Mu dengan kasih. Dengan tetap taat pada peraturan pemerintah. Tuhan Yesus berkati setiap orang-orang yang menyatakan firman-Mu kepada teman-teman di kantor. Kepada di mana lingkungan saudara. Yang memperhatikan orang-orang miskin yang susah. Yang memperhatikan orang-orang yang sakit dan memberkati mereka. Engkau perwakilan Tuhan. Saya berdoa tangan Tuhan yang ajaib. Belas kasihan Tuhan membanjiri hati saudara. Api Tuhan dan kuasa Tuhan memenuhi saudara. Yang sakit disembuhkan. Yang kecewa frustasi dibangkitkan. Yang bangkrut dipulihkan kembali. Ketika saudara meletakkan tangan atas mereka dan mendoakan mereka. Api Tuhan mengalir atas setiap tangan yang terangkat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menyertai dan apinya menyertai saudara terus menerus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudara terus beritakan Injil, terus nyatakan mujizat, nyatakan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih boleh beribadah bersama saya. Haleluya. Amin. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis. Untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.